Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini dalam acara Lembayung Senja di Istana Batik Keris. Dalam tema Batik Berkisah, Batik Bercerita, bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini 2 Oktober 2020. Sesaat lagi acara akan kita laksanakan, namun sebelum itu tentunya saya Adia ingin memperkenalkan beberapa area yang berada di Rumah Heritage Istana Batik Keris ini. Saat ini di sebelah Adia, ini adalah bangunan B yang nantinya akan menjadi store atau tempat penjualan koleksi batik keris. Dan tentunya tak lupa juga memajang hasil karya UMKM dari seluruh Indonesia. Sementara itu di bangunan utama adalah bangunan A yang merupakan galeri pameran. Ruangan besar yang akan menjadi galeri batik premium. Kolaborasi dari Batik Keris dan GPH Paundrakarna Jiwa Negara. Di dalam ruangan kecil ini nanti akan ada lounge galeri kain sutra premium yang merupakan kolaborasi dari Batik Keris bersama dengan desainer-desainer terkemuka Indonesia. Dan tak lupa juga saya ingin menginformasikan bahwa ada beberapa model dengan busana terbaru dari Batik Keris bertema Art Deco dan juga Art Nouveau yang berada di area galeri pameran. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami juga ingin mengundang Anda untuk dapat menikmati suasana senja di Rumah Heritage Istana Batik Keris ini. Tentunya tak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan dimohon untuk tetap dapat menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen spesial dalam acara pada sore hari ini di Instagram atau di sosial media lainnya dengan menggunakan hashtag Istana Batik Keris. Jadi jika Anda telah sempat berfoto di beberapa sisi bangunan ini, jangan lupa untuk dapat mengabadikan serta mengunggahnya di Instagram maupun di platform sosial media yang lain dengan hashtagnya Istana Batik Keris. Sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Lembayung Senja di Istana Batik Keris, Batik Bercerita, Batik Berkisah. Anda berada di Rumah Heritage Istana Batik Keris yang terdiri dari 3 bangunan, di mana bangunan A merupakan Villa Liberty dengan beberapa ruangan seperti ruang keris, ruang sekar jagat, ruang kenangan, di mana perjalanan batik keris dari awal hingga saat ini dapat terwujud. Kemudian
Di bangunan B merupakan ruangan batik keris yang nantinya akan menjadi display bagi karya-karya dari batik keris bersama dengan UMKM binaan batik keris dari seluruh Indonesia yang akan memamerkan karya-karya kerajinannya. Sementara di bangunan C adalah Keris Cafe and Kitchen yang mulai tanggal 5 Oktober nanti dapat dikunjungi dengan menu-menu bercita rasa Nusantara. Tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu kami persilahkan bagi seluruh tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan dan dimohon untuk tetap dapat menaati protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir sore hari ini di Rumah Heritage Istana Batik dalam acara Lembayung Senja di Istana Batik Keris, Batik Bercerita, Batik Berkisah. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Untuk itu kami undang Bapak Ibu dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan.
Kami mohon perhatian bagi pemilik mobil CR-V warna hitam dengan nomor polisi AD 7938AU. Sekali lagi, pemilik mobil CR-V warna hitam dengan nomor polisi AD 7938AU. Lampu mobil masih menyala. Hadirin, sebagai hatur ungkap selamat datang, terimalah persembahan Sendra Tari Nusantara dengan nuansa Pulau Dewata. Tarian ini merupakan salah satu tari favorit dari Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, yang kerap ditampilkan di Istana Tampak Siring untuk menyambut tamu kenegaraan. Tarian ini merupakan kreasi dari Adi Cipta Paundrakarna Production yang dirintis oleh Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryo Negoro yang tak lain merupakan cucu dari Presiden Soekarno. Beliau memiliki darah seni yang mengalir deras, tak segan berguru pada sang paman Guru Soekarno Putra tentang bagaimana mencipta sebuah mahakarya. Hadirin, inilah Sendra Tari Janger Batik karya Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryo Negoro.
Bersikap selalu ramah, bukanlah berarti bangsa kita murah. Kalau kau tak hati-hati, bisa punah budaya asli. Kalau punah budaya asli, pada diri kita. Gigology, sehat, 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 cacaci, cacaci, yuk, gigology, 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 sehat, 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 cacaci, cacaci, yuk, gigology, 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 sehat, 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 cacaci, cacaci, yuk, seria, ngeria, moria, ngeria, 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 seria, ngeria, moria, ngeria,
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tak banyak yang tahu bahwa di tahun 1920-an bangunan serta rumah ini adalah kediaman dari seorang pengusaha sekaligus penggiat literasi bernama Si Dianho, yang tak lain merupakan leluhur dari almarhum Bapak Handianto Cokro Saputro, pemilik dari batik keris. Namun selama puluhan tahun pula, bangunan ikonik di pusat kota Solo ini identik dengan kesan suram, dengan ribuan kelelawar yang terbang keluar setiap senja. Tak heran bagi warga kota Solo, bangunan yang puluhan tahun terbengkalai ini mendapat sebutan sebagai Omah Lowo atau rumah bagi para kelelawar. Ada pepatah yang mengatakan, history never really says goodbye. History says see you later. Seperti jodoh tak dinyana, rumah ini pada tahun 2016 kembali lagi ke keluarga besar batik keris, direvitalisasi seperti sedia kala, meneruskan legasi dari Bapak Handianto Cokro Saputro untuk menjadikan rumah ini sebagai display dari budaya batik dan pusat kerajinan Nusantara. Dan malam hari ini kami menyambut Anda dalam acara Lembayung Senja di Rumah Heritage Istana Batik Keris. Malam hari ini tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu seluruh tamu kehormatan yang telah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat pimpinan dari Batik Keris, Ibu Lina Cokro Saputro, Bapak Ibu Andi Rusli, Ibu Nina Akbar Tanjung, Ibu Santi Condro Kirono, Ibu Uli Panjaitan, Ibu Titi Soeharto, Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK, Bapak Ibu Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak Kapolresta Surakarta, Bapak Ibu Kolonel Infanteri Rano Tilaar dan Rem Solo, Ibu FX Hadi Rudiatmo, Ibu Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang, Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna, Ibu Reni Hasan Amrozi, Kanjeng Pangeran Haryo Miko Hamijoyo dari Puro Mangkunegaran, Kanjeng Raden Ayu Endang Yamin dari keluarga Kraton Mangkunegaran, Ibu Yuli Asyil dalam hal ini menjadi perwakilan dari Ibu Sukma Soekarno Putri yang tidak dapat hadir, Bapak Sardono Weikusumo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selamat datang, begitu juga kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati acara yang akan berlangsung pada malam hari ini bagi seluruh tamu undangan. Kami berharap Anda dapat menyaksikan bagaimana dari satu titik berjuta motif diciptakan oleh batik keris. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan batik keris. Boleh kita berikan aplaus yang hangat untuk Ibu Lina Cokro Saputro. Sambutan pada malam hari ini juga akan didampingi oleh Bapak Ibu Andi Rusli. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu Andi Rusli menemani Ibunda tercinta.
Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional 2 Oktober, Rumah Heritage Istana Batik Keris telah selesai direnovasi dan pagi tadi telah resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota FX Hadi Rudiatmo. Rumah Heritage Istana Batik Keris ini di tahun 2016 telah berpindah tangan oleh suami saya almarhum Bapak Handianto Cokro Saputro yang sebenarnya di tahun 1920 yang saat ini sudah 1 abad adalah milik leluhur dari almarhum suami Handianto Cokro Saputro. Tujuannya pada waktu itu selain melestarikan budaya, bangunan yang berbentuk Art Nouveau ini juga telah dicita-citakan menjadi tempat display dari budaya. Budaya dari gedung ini sendiri, budaya melestarikan batik tradisional, budaya untuk kerajinan Nusantara yang kita bekerja sama dengan UMKM. Pada waktu itu suami saya membayangkan rumah ini menjadi display daripada budaya Nusantara, alangkah indahnya. Tapi pada waktu itu yang saya lihat pada waktu berpindah tangan 2016, rumah ini demikian serem bahkan kotor, tapi setelah semuanya direnovasi alangkah indahnya. Berarti memang almarhum suami saya adalah seorang inspirator sekali untuk rumah ini. Dari saat ini pada malam hari ini di tengah di gedung yang saya namakan gedung A ini adalah gedung Liberty sesuai dengan nama awalnya. Kami mengadakan pameran batik berkolaborasi bersama Gusti Pangeran Haryo Pondrakarna dengan meluncurkan batik berkisah. Batik berkisah sendiri kita ambil dari ram-ram yang ada di gedung ini yang bertemakan Art Nouveau dan batik bercerita. Batik bercerita karya dari Pondrakarna yang menceritakan tentang 3 naga, terus menceritakan tentang Suryonegoro dan Tenun Bali. Bangunan ini terdiri dari 3 gedung. Yang satu adalah gedung Liberty yang nanti bisa dipakai untuk kalau mengadakan sebuah pameran dan tersedianya tempat-tempat untuk barang-barang yang premium. Lalu gedung yang B itu kami namakan gedung Batik Keris karena nanti akan digunakan seperti toko-toko batik keris yang lain di gedung B. Lalu gedung C yang di belakang gedung ini yang kita waktu itu membelinya terlepas dari tempat ini. Jadi pada awalnya malah mendapatkan gedung C terlebih dahulu, sesudahnya baru mendapatkan gedung ini. Gedung C ini untuk kami pakai sebagai keris cafe dan kitchen, di mana keris cafe-nya juga menyediakan makanan-makanan tradisional terutama khas Solo. Gitu. Mari kita melalui pelestarian gedung ini, kita tetap juga melestarikan batik dan budaya dari bangsa Indonesia. Saya mohon doa restu untuk dibukanya gedung ini sehingga nanti gedung ini bisa menjadikan destinasi pariwisata khususnya untuk Kota Solo. Sekian sambutan dari kami, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Lina Cokro Saputro didampingi oleh Bapak Ibu Andi Rusli. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya saya akan mengundang Ibu Santi Condro Kirono sebagai pengurus Yayasan Batik Indonesia untuk dapat memberikan kata sambutan. Boleh kita berikan aplaus yang hangat untuk kehadiran Ibu Santi Condro Kirono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, selaku dari Batik Keris Ibu Lina, sahabat saya yang saya hormati dan saya cintai. Yang saya hormati para hadirin sekalian, ada Ibu Titi Soeharto, Ibu Nina Akbar Tanjung, Ibu Uli Panjaitan, adik saya yang tersayang. Yang saya hormati juga ada Mbak Ita, Ibu Wakil Wali Kota Semarang. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Kapolresta Solo, Bapak Ade Sapri, beserta Ibu. Yang saya hormati dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini tepatnya tanggal 2 Oktober kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari batik ini merupakan wujud dari rasa syukur kita mempunyai budaya luhur yang diwariskan dari nenek moyang kita kepada generasi penerus bangsa ini. Batik merupakan salah satu hasil budaya yang telah mendunia. Tidak hanya kalangan tua, tapi mereka juga yang muda-muda sekarang ikut memakai batik dan bangga memakainya. Pada masa sekarang ini juga inovasi demi inovasi menciptakan kalangan muda bangga memakai batik. Dengan menggunakan batik, maka ada segenggam pujian terhadap bangsa Indonesia. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun oleh perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status pemakainya. Batik yang semula hanya ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, kemudian berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Ini merupakan bentuk cerminan bangsa ini bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Belajar dari batik kita dapat memahami bahwa setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri. Walau berbeda corak, motif atau warna, tetapi dapat disatukan melalui kesamaan produk budaya yang kita sebut bersama sebagai batik. Hal ini membuat batik Indonesia menjadi lebih indah dengan keberagamannya. Seperti halnya sebuah batik yang terlihat indah dengan warna-warni dan motif yang beragam. Semua orang bisa menikmati dan mengapresiasi batik sebagai budaya daerah yang menjadi budaya bangsa dengan rasa bangga dan saling menghargai. Hadirin yang berbahagia, batik keris adalah nafas dari batik Indonesia, menceritakan tentang cinta dan harapan untuk anak negeri. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk pembukaan Istana Batik Keris Heritage ini. Kiranya akan tetap menjadi pelopor batik di Indonesia dan memajukan industri batik di negeri tercinta. Dan juga selamat untuk kolaborasi batik bercerita, batik berkisah bersama Gusti Paundrakarna. Kolaborasi ini akan menjadi buah karya batik bercerita dan berkisah kehidupan di semesta, cinta, harapan, dan keindahan lukisan batik. Kita sebagai warga Indonesia harus gembira dan bangga menggunakan atribut batik. Dengan menggunakan batik berarti kita sudah berupaya melestarikan budaya luhur bangsa kita. Batik tidak hanya digunakan pada selembar kain untuk pakaian saja, tetapi batik berkembang ke bentuk berbagai kerajinan lain seperti sepatu, tas yang menggunakan motif dan corak batik sebagai hiasannya. Ketika semua orang merasa bangga dengan budaya dan kearifan lokalnya, maka budaya itu akan selalu hidup di tengah-tengah bangsa itu sendiri. Masih ada banyak warisan budaya Indonesia yang perlu kita jaga kelestariannya sebagai jati diri dan identitas bangsa.
Semua itu perlu kita wariskan kepada anak cucu kita seperti halnya batik. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luar Negeri Yayasan Batik Indonesia juga berharap batik-batik di seluruh tanah air dapat membantu UMKM kita yang tentu terdampak pada masa pandemi ini. Kami juga dari Yayasan Batik Indonesia yang sekarang ketua umumnya dijabat oleh Ibu Yanti Arlangga, yang merupakan juga istri dari Bapak Menteri Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, juga membantu para UMKM di seluruh Indonesia, pembatik dan pengrajin batik dengan cara berjualan online. Jadi kita sudah beberapa minggu ini melaksanakan belanja online untuk memajukan UMKM kita, yaitu pengrajin-pengrajin kecil yang sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Tapi saya juga merasa bangga bahwa batik keris di bawah pimpinan Ibu Lina juga saya tahu sangat membantu pembatik-pembatik dan juga UMKM di sekitar Solo ini untuk diambil hasil karyanya dan langsung dibeli secara langsung terputus dan juga langsung dipromosikan di gerai batik-batik keris di seluruh Indonesia. Mohon tepuk tangan untuk Ibu Lina dari Batik Keris. Terima kasih Ibu Lina. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas peresmian Rumah Batik Keris Heritage ini yang dulu namanya adalah Omah Lowo, dan juga selamat Hari Batik Nasional untuk kita semua. Semoga kita selalu bangga memakai batik sebagai bangsa Indonesia. Kiranya sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi Condro Kirono selaku pengurus Yayasan Batik Indonesia. Hadirin, kepopuleran batik memang merentang zaman. Dari satu titik tercipta jutaan motif. Batik Keris meluncurkan batik bercerita dan batik berkisah. Bersama dengan Head Creative Fashion Designer Jongko Raharjo dan Gusti Pangeran Haryo Paunrakarna, dengan menciptakan motif batik bertema Art Nouveau dan Art Deco yang terinspirasi dari bangunan ini serta beragam kebudayaan Nusantara. Hadirin, inilah persembahan fashion show Batik Keris dengan make up by LT Pro Professional Makeup.
akan memperkenalkan sebuah kolaborasi baru bersama dengan seniman Kota Solo, Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Untuk itu kami akan mengundang Ibu Lina Cokro Saputro untuk dapat secara resmi mengumumkan kolaborasi dan pameran batik di Rumah Heritage Istana Batik Keris ini. Inilah Ibu Lina Cokro Saputro. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang hangat untuk kepedulian beliau, bukan hanya terhadap perkembangan batik keris namun juga UMKM di Indonesia. Kami juga turut mengundang Bapak Ibu Andi Rusli untuk dapat kembali menemani ibunda tercinta di atas panggung. Kami persilakan. Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna untuk menceritakan sedikit apa yang dimaksud dengan batik berkolaborasi. Dan malam ini saya undang GPH Paundrakarna untuk ada di atas panggung. Saya berkolaborasi dan merupakan suatu anugerah jikalau saat ini sudah boleh berkarya. Salah satu karyanya adalah yang dipakai oleh Gusti Pondra sendiri. Pada malam ini juga saya sekaligus ingin melonceng batik kolaborasi saya dengan merek Batik Keris by GPH Paundrakarna. Lalu saya juga memanggil salah satu juga sahabat saya yang selama ini membantu saya menjadi tim kreatif saya. Sahabat saya Jongko Linggora Harjo, bisa naik ke panggung. Sahabat kecil saya yang akhirnya di dalam saya bekerja banyak membantu sebagai tim kreatif dari batik keris secara garmen wanita. Ya inilah malam yang berbahagia, saya mohon doa restu untuk merek baru yang kami luncurkan batik keris by Paundrakarna dan sekaligus memperkenalkan mitra saya di dalam berkreasi. Nunggu adzan dulu.
Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi prakata dari Ibu Lina Cokro Saputro berkaitan dengan kolaborasi dari Batik Keris bersama dengan Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk kolaborasi yang luar biasa ini. Selanjutnya Ibu Lina Cokro Saputro juga ingin memberikan apresiasi yang luar biasa untuk sahabat-sahabat tercinta yang terus memberikan dukungannya untuk Batik Keris. Dengan hormat kami mengundang yang pertama Ibu Nina Akbar Tanjung untuk berkenan hadir di atas panggung. Monggo Ibu. Berikutnya Ibu Santi Condro Kirono, Ibu Uli Panjaitan, Ibu Titi Suharto, Ibu Feni Hasan Amrozi, Ibu Ade Safri Simanjuntak, Ibu Rano Tilar, Ibu FX Hadi Rudiatmo, Ibu Insinyur Haja Hefiarita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang. Berikutnya kami juga mengundang Kanjeng Raden Ayu Endang Yamin mewakili keluarga Mangkunegaran. Kemudian Kanjeng Pangeran Haryo Miko Hamijoyo mewakili Puro Mangkunegaran. Ibu Yuli Ashel mewakili Ibu Sukma Soekarno Putri. Dan berikutnya kami undang pula Bapak Sardono W. Kusumo. Dan satu lagi kami undang untuk Ibu Febri Dipo Kusumo. Kami persilakan untuk Ibu Febri Dipo Kusumo juga berkenan hadir di atas panggung. Inilah sahabat-sahabat tercinta dari Ibu Lina dan keluarga. Silakan. Terima kasih untuk apresiasi yang luar biasa berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk yang pertama akan menyerahkan bunga Ibu Lina Cokro Saputro akan diserahkan kepada Ibu Nina Akbar Tanjung. Boleh berikan aplaus. Matur sembah nuwun Ibu Nina yang setiap ceritanya tentang sejarah tidak pernah membosankan. Matur sembah nuwun Ibu. Berikutnya Ibu Lina akan menyerahkan bunga ini kepada Ibu Santi Condro Kirono. Terima kasih Ibu. Lalu Ibu Uli Panjaitan, dan Ibu Titi Suharto. Terima kasih Ibu. Bunga selanjutnya bersama dengan Bapak Andi Rusli kami persilahkan akan diserahkan kepada Ibu Feni Hasan Amrozi. Kemudian kepada Ibu Ade Safri Simanjuntak, silakan Bapak Andi. Berikutnya untuk Ibu Rano Tilar, silakan. Oke, baik. Berikutnya kami akan memberikan karangan bunga ini kepada Ibu FX Hadi Rudiatmo. Monggo. Apakah hadir juga? Baik, terima kasih. Bersama dengan Ibu Elvina, mohon dapat menyerahkan karangan bunga ini kepada Ibu Insinyur Haja Hefiarita Gunaryanti Rahayu selaku
Wakil Wali Kota Semarang. Matur sembah nuwun Ibu. Berikutnya kepada Kanjeng Pangeran Haryo Miko Hamijoyo, kami persilakan. Kepada Kanjeng Raden Ayu Endang Yamin, mewakili keluarga Mangkunegaran. Selanjutnya kepada Ibu Yuli Asyel, mewakili Ibu Sukma Soekarno Putri, kami persilakan. Dan Ibu Febri Dipo Kusumo. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon untuk Ibu Lina, keluarga, dan seluruh sahabat-sahabat yang menerima karangan bunga ini untuk dapat berkenan hadir di terap yang lebih tinggi ini untuk melakukan sesi foto bersama. Kami persilahkan bersama dengan Ibu Lina, Bapak Andi, Ibu Elvina, bersama dengan Bapak Jongkor Harjo dan Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Kami persilahkan untuk rekan-rekan media dan rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan sesi ini. Silakan. Untuk yang pertama, sesi foto dengan mengenakan masker terlebih dahulu. Baik, berikutnya bisa dilepaskan maskernya sebentar. Tentunya sekali lagi saya selalu mengingatkan untuk rekan-rekan media, foto yang akan dirilis adalah foto dengan menggunakan masker. Bersama dengan Ibu Lina Cokro Saputro, Bapak Ibu Andi Rusli, sahabat-sahabat tercinta, secara resmi pembukaan pameran batik di Istana Batik Keris dibuka. Boleh berikan aplaus yang hangat untuk Batik Keris. Kami aturkan terima kasih untuk Ibu Lina Cokro Saputro, Bapak Ibu Andi Rusli, Bapak Jongkor Harjo, Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna, dan sahabat-sahabat tercinta yang berkenan hadir di atas panggung pada malam hari ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk.
Pakumahan sejak tahun 1920, perkembangan batik keris dilalui tahap demi tahap hingga menjadi perusahaan terbatas pada tahun 1970 dengan tetap mempertahankan kualitas dan warisan budaya Nusantara Indonesia. Sesuai dengan visinya, batik keris sebagai pusat kerajinan Nusantara, almarhum Bapak Handianto Cokro-Saputro terus memacu evolusinya di era modern, menjadi sebuah pelopor industri batik yang memiliki ratusan gerai dan ribuan pekerja. Keris terus menjunjung tinggi proses pembuatan batik secara tradisional. Dimulai dengan memproduksi bahan malam sendiri, meneruskan pembuatan batik secara tulis dan cap, sampai dengan melakukan pewarnaan secara manual. Semua ini masih dilakukan batik keris untuk menghasilkan batik berkualitas terbaik. Dari sejak awal berdiri hingga saat ini, batik keris terus berinisiatif membina serta bekerja sama dengan para UMKM yang ada di berbagai daerah di Indonesia untuk menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah yang kuat. Selain itu, batik keris juga bekerja sama dengan para UMKM dalam mengembangkan oleh-oleh khas Nusantara dan kopi lokal Indonesia. Bertepatan dengan Hari Batik 2 Oktober 2020, Batik Keris membuka kembali salah satu warisan cagar budaya di Kota Solo, Jawa Tengah. Warisan cagar budaya inilah yang menjadi awal mula dari berdirinya Batik Keris.
Seiring dengan berjalannya waktu, Batik Keris terus berkomitmen untuk membudidayakan batik tradisional Indonesia. Sana menyongsong juwita, dara mempesona, menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja insan seelok ini. Oh, alam indah bertabur, kembang bergoyang. Oh, riuh rendah berdendang, melagu rindu, nikmati karunia Sang Maha Pencipta. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja alam seindah ini. Kembang goyang, aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok, aduhai, indah ayu, oh amoy. Kembang goyang, aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok, aduhai, indah ayu, oh amoy. Oh, alam indah membentang, cerah ceria. Oh, angin segar mengundang, terbang ke sana, menyongsong juwita, dara mempesona, menyanyiku menyanyi. Hadirin, terimalah persembahan tarian Rumpisari oleh Adi Cipta Paundrakarna Production.
Tarian Rumpisari karya dari Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna dan Adi Cipta Paundrakarna Production. Tarian Rumpisari ini terinspirasi dari kekayaan seni Jawa, Bali, dan Broadway. Tarian ini mengungkap pesan dari Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna bahwa dalam berkarya boleh saja mengikuti perkembangan zaman, namun jangan sampai melupakan akar budaya dan nasionalisme Indonesia. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk para penari yang luar biasa pada malam hari ini. Hadirin, selama bertahun-tahun Batik Keris dengan bangga memajang karya-karya UMKM dengan sistem beli putus yang menguntungkan bagi para pengrajin. Berkat komitmen dari Batik Keris, kerajinan Nusantara dari pelosok desa kini terpajang di toko-toko Batik Keris di berbagai kota di Indonesia serta di bandara-bandara besar, menjadi representasi dari Indonesia. Bersama ini kami akan mengundang UMKM yang hadir pada malam hari ini untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima plakat penghargaan dari Batik Keris. Yang pertama dari Pekalongan, Bapak Failasuf. Selanjutnya kami undang dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Bapak Sujiman. Dan Ibu Joni Widiatmoko dari Surakarta. Kami persilahkan untuk seluruh UMKM dapat hadir, telah menanti Ibu Lina Cokro Saputro bersama dengan Bapak Ibu Andi Rusli. Begitu luar biasa kerjasama dari Batik Keris bersama dengan para pengrajin UMKM dari berbagai kota di Indonesia ini. Kami persilahkan untuk bisa lebih maju Bapak, boleh maju lagi? Oke, sebelah sini Bapak. Iya, baik. Sebelah sini Bapak. Iya, Ibu monggo silahkan. Yang pertama akan diserahkan oleh Ibu Lina Cokro Saputro. Silakan Ibu. Terima kasih. Plakat berikutnya akan diserahkan oleh Bapak Andi Rusli. Ibu boleh maju ke depan sedikit. Nah, oke. Boleh kita berikan aplaus yang hangat Bapak Ibu. Terima kasih. Plakat berikutnya untuk UMKM dari Ibu Elvina. Silahkan Ibu Elvina Rusli. Kita boleh berikan aplaus. Ibu Lina, Bapak Andi, dan Ibu Elvina boleh berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan. Iya. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut dan seluruh UMKM dapat menciptakan karya-karya kerajinan yang luar biasa, yang kelak juga akan dapat disaksikan di toko Batik Keris di Rumah Heritage Istana Batik Keris ini. Baik. Terima kasih Ibu Lina, Bapak Andi, Ibu Elvina, dan Bapak Ibu pengrajin dari UMKM di Kota Solo serta Jogja. Begitu luar biasa acara pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Anda dapat menikmati seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Acara pembukaan pameran batik di Rumah Heritage Istana Batik Keris. Sekali lagi kita berikan aplaus yang hangat untuk Batik Keris. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan ramah tamah. Bapak Ibu dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan bagi tamu undangan yang berada di Gedung B atau di area Gedung Batik Keris. Kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disiapkan di selasar Gedung B.
Di area selasar Gedung Batik Keris telah disiapkan hidangan dan kami mohon pula untuk dapat menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan berjumpa kembali dalam acara esok hari. Saya Adia pamit undur. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda. Akhir kata, selamat Hari Batik Nasional dan selamat malam. Tadi saya masuk itu berarti bangunan baru apa? Yang saya itu bangunan baru yang dipakai resto. Nanti Mas Gibran nongkrong di situ resto. Wah, hebat. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur ramai dikata orang. Model nggak tahu itu nggak jelas modelnya, terus kita ganti yang karena ini kan desainnya art nouveau seperti itu lah, kita contoh dan saya depannya hutan-hutan, jadi nanti dibantu kita misalkan Solo. Biar bagaimanapun ini destinasi baru. Iya. Ini saya kenalkan dari keluarga Pak, Bu. wakil dari keluarga Soekarno, Sukma. Ini manajemennya Expo. Ini rada pamer sama Mas Gibran. Nanti ngajak Bapak ke sini. Karena SD ya Mas Gibran. Kesini tahu. Nanti ngajak ke sini. Nggak tahu juga sama keluarga ini. Ya. Baik, untuk seluruh tamu undangan pada malam hari ini, seusai acara Batik Keris itu punya kakek nenek ini. Kakek nenek ini mulai 1920 pabriknya di waktu sekarang jadi gedung Grand Mall. Nah ini dulu pabriknya gede-gede gitu. Terus tahun 70-an dijadikan PT oleh ibu mertua sama mama. Terus tahun 90-an suami saya mengembangkan menjadi Saya nggak tahu itu dulu Bapak ketemu masalah dari mana nawarin ini itu terus kita masuk. Konsepnya kelelawar itu nunggu dia fungsi, karena dalam 1 tahun kelelawar itu fungsi 2 bulan. Terus waktu fungsi bulan Juni itu dia pergi bersih, sini bersih nggak ada kelelawar, kita jaring. Saya buka gentengnya, saya jaring umatnya ini saya jaring supaya bisa kerja.